Selamat datang kembali. Anda mengirimkan kami beberapa ayat kunci dari Al-Quran dengan satu permintaan yang kelihatannya sederhana, tapi ternyata sangat dalam. Anda ingin kita membedah konsep ketaatan. Bukan cuma definisi kamus, tapi bagaimana Al-Quran sendiri membangun hierarkinya, menetapkan batasannya, dan menjelaskan kaidahnya. Ini pertanyaan yang benar-benar sampai ke akar-akarnya. Dan ini pertanyaan yang krusial, karena ketaatan itu salah satu poros utama dalam cara pandang Al-Quran. Dari ayat-ayat yang Anda kumpulkan, kita bisa lihat bahwa ini bukan satu aturan tunggal yang kaku. Sebaliknya, ini lebih mirip sebuah struktur, sebuah bangunan, di mana ada fondasi yang kokoh, ada tiang-tiang penyangga, dan ada ruangan-ruangan yang kita tinggali sehari-hari. Semuanya saling terhubung. Sebuah bangunan. Saya suka analogi itu. Kalau begitu, mari kita mulai dari fondasinya. Di mana Al-Quran meletakkan batu pertama untuk seluruh bangunan ketaatan ini? Apa yang jadi penopang utamanya? Nah, fondasi ini diletakkan dengan sangat jelas dan tanpa kompromi. Ketaatan tertinggi, yang mutlak dan tanpa syarat, itu hanya untuk Allah. Ini esensi dari tauhid. Sebelum bicara tentang taat pada siapapun, Al-Quran mengunci prinsip ini dulu. Coba kita lihat ayat yang Anda sertakan dari surah Al-Isra ayat 23. Awalannya saja sudah sangat fundamental. Dikatakan, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Tunggu, ini menarik. Saya perhatikan di situ Al-Quran tidak langsung pakai kata taat, tapi menyembah. Apa ada perbedaan makna yang signifikan di sini? Kenapa fondasinya adalah penyembahan, bukan ketaatan? Itu observasi yang sangat tajam, dan disitulah kuncinya. Kata yang digunakan adalah ta'budu dari kata ibadah. Ini disengaja. Al-Quran seolah ingin mengatakan bahwa puncak tertinggi dari ketaatan, bentuk paling total dari kepatuhan, adalah ibadah. Ini bukan sekedar mengikuti perintah, tapi sebuah penyerahan diri total, sebuah dedikasi penuh yang hanya layak diberikan kepada Sang Pencipta. Oke. Jadi sebelum ada aturan A, B, atau C, ada satu syarat dan ketentuan utama yang mendasari semuanya. Loyalitas absolut hanya kepada Tuhan. Ini jangkarnya. Jadi semua bentuk ketaatan lain kepada nabi, pemimpin, bahkan orang tua harus selalu diukur dan disaring melalui fondasi pertama ini. Kalau ada perintah dari manusia yang bertentangan dengan prinsip dasar itu, maka fondasi inilah yang harus dipegang teguh. Gitu ya? Tepat sekali. Fondasi ini berfungsi sebagai filter utama. Dan Al-Quran menekankan ini bukan pesan baru, ini benang merah yang konsisten di sepanjang sejarah para nabi. Dalam sumber Anda, ada contoh lain kan? Dari ucapan Nabi Isa di surah Ali Imran ayat 51. Beliau mengatakan, sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Pesannya identik, fondasinya selalu sama. Saya mengerti. Ketaatan mutlak pada Tuhan sebagai fondasi. Tapi, disinilah biasanya muncul pertanyaan praktis. Tuhan itu kan gaib ya, abstrak. Bagaimana kita sebagai manusia biasa di kehidupan sehari-hari bisa tahu apa yang Dia inginkan? Gimana kita menerjemahkan konsep agung ini jadi tindakan nyata? Apakah Al-Quran memberikan jembatan antara yang abstrak ini dengan yang konkret? Tentu saja, Al-Quran tidak membiarkan konsep ini menggantung di awang-awang. Ia menyediakan jembatan yang sangat kokoh, dan jembatan itu adalah Rasul atau utusannya. Ini adalah pola yang berulang terus-menerus dalam Al-Quran. Perintah untuk taat kepada Allah hampir selalu digandengkan dengan perintah untuk taat kepada Rasul-Nya. Keduanya jadi satu paket, tidak bisa dipisahkan. Seperti dalam surah Muhammad ayat 33 yang Anda berikan. Ayat itu sangat langsung ke intinya. Betul, di sana dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Coba perhatikan, kata taatilah dalam bahasa Arab atiu diulang 2 kali. Oh iya, diulang ya. Bukan sekedar taatilah Allah dan Rasul-Nya, tapi taatilah Allah dan taatilah Rasul. Para ahli bahasa mengatakan pengulangan ini punya makna penting. Seolah-olah ada 2 sumber arahan yang harus diikuti. Arahan dari Allah, yaitu wahyu, dan arahan dari Rasul, yaitu implementasinya, teladannya. Yang satu teksnya, yang satu lagi manual cara pakainya. Jadi kalau ada yang bilang,
Saya cukup taat kepada Tuhan saja. Saya bisa menafsirkan kitab suci sendiri tanpa perlu mengikuti utusannya. Menurut ayat ini, argumen itu tidak valid. Paketnya harus diambil utuh. Bahkan Al-Quran menggambarkannya lebih tegas dari itu. Mengabaikan Rasul itu sama saja dengan membatalkan ketaatan kepada Allah. Coba kita lihat ayat lain yang Anda kirim dari surah Ali Imran ayat 32. Ayat ini nadanya lebih keras. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul. Jika mereka berpaling, maka sungguh Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Di sini, berpaling dari Rasul langsung dikaitkan dengan konsekuensi serius. Ini terdengar sangat berorientasi pada aturan dan konsekuensi. Tapi saat saya membaca ayat lain dari surah yang sama yang Anda berikan, yaitu ayat 31, tepat satu ayat sebelumnya, nuansanya berubah total. Seolah-olah Al-Quran ingin menunjukkan ada dimensi lain dari ketaatan ini. Anda benar sekali. Ayat 31 ini sering disebut ayat cinta. Dan ia benar-benar mengubah perspektif. Mari kita baca pelan-pelan. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, Rasul. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Tunggu dulu. Ini membalik semuanya. Jadi Al-Quran tidak mengatakan, taatilah aku karena kamu takut hukuman, tapi justru, kalau kamu mengaku cinta pada Tuhan, buktinya adalah dengan mengikutiku. Ketaatan di sini bukan lagi kewajiban yang dingin, tapi menjadi sebuah ekspresi cinta. Ini sebuah aha moment yang luar biasa bagi saya. Persis, logikanya dibalik untuk menyentuh motivasi terdalam manusia. Dan perhatikan balasannya. Jika motivasinya adalah cinta, in kuntum tuhibbunallah, maka balasannya juga cinta kembali dari Allah, yuhibbukumullah. Ditambah bonus pengampunan dosa. Betul. Ini mengangkat seluruh konsep ketaatan dari sekedar transaksi hukum menjadi sebuah hubungan timbal balik yang hangat. Ini inti mengapa ketaatan kepada Rasul itu penting. Mengikutinya adalah jalan untuk membuktikan dan meraih cinta ilahi. Oke, ini semakin jelas. Kita punya fondasi, yaitu tauhid. Kita punya tiang penyangganya, yaitu mengikuti Rasul sebagai bukti cinta. Sekarang, mari kita bawa bangunan ini ke tingkat yang lebih berbumi, ke ruangan-ruangan tempat kita berinteraksi setiap hari. Bagaimana prinsip ketaatan ini berlaku dalam hubungan kita dengan sesama manusia? Misalnya kepada orang tua yang seringkali disebut-sebut. Ini pertanyaan penting dan Al-Quran menjawabnya dengan sangat elegan. Ketaatan dalam konteks sosial itu ada, tapi sifatnya selalu bersyarat. Terikat pada fondasi utama. Ketaatan kepada manusia tidak pernah absolut. Contoh paling kuat dalam sumber Anda adalah soal orang tua. Dan yang paling menakjubkan adalah di mana Al-Quran meletakkan perintah ini. Benar. Kita kembali ke surah Al-Isra ayat 23-24. Kita tadi hanya membaca awalannya. Ternyata, kelanjutannya langsung membahas soal orang tua. Di ayat yang sama. Tepat. Coba kita dengarkan lagi alurnya. Setelah dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, kalimat berikutnya tanpa jeda adalah, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Lalu dilanjutkan dengan detail yang sangat menyentuh. Jika salah seorang di antara keduanya sampai berusia lanjut, janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Penempatannya itu luar biasa kuat. Langsung setelah perintah paling sakral tentang tauhid, seolah-olah Al-Quran mengatakan urusanmu dengan Tuhan nomor 1. Dan setelah itu selesai, urusan terpentingmu berikutnya di dunia ini adalah dengan kedua orang tuamu. Analisis Anda tepat sekali. Penempatan ini secara implisit menetapkan hierarki sekaligus urgensi. Berbakti kepada orang tua itu nilainya sangat tinggi, dianggap bagian dari ibadah. Tapi karena perintah ini datang setelah perintah tauhid, maka batasannya juga otomatis terbentuk. Ketaatan kepada orang tua itu wajib selama perintah mereka tidak menabrak fondasi utama. Jadi kalau misalnya orang tua menyuruh sesuatu yang jelas dilarang Tuhan, maka ketaatan kepada Tuhan harus didahulukan. Fondasi tauhid tetap menjadi penjaga gerbangnya. Jadi ini bukan ketaatan buta, melainkan ketaatan yang lahir dari kesadaran. Kita berbakti pada mereka sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Kompleks tapi sangat logis. Nah, untuk memahami betapa pentingnya ketaatan, kadang kita perlu melihat lawannya, pembangkangan. Dan dalam ayat-ayat yang Anda berikan, ada satu kisah pertama. Kisah purba tentang pembangkangan. Iya, kisah iblis. Ini bukan sekedar cerita, tapi sebuah studi kasus psikologis yang sangat dalam.
Dialognya terekam di surah Al-A'raf ayat 12. Allah bertanya, "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu?" Dan jawaban iblis ini sangat membuka mata. Dia tidak bilang, aku tidak percaya engkau Tuhan, atau aku tidak dengar perintahmu. Jawabannya datang dari tempat yang sama sekali berbeda. Benar, iblis menjawab, aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Disinilah kita melihat inti dari pembangkangan. Bukan karena ateisme atau agnostisisme. Iblis tahu siapa yang memerintah. Pembangkangannya lahir dari kesombongan, dari kiber. Dia menolak satu perintah spesifik karena egonya, logikanya, dan perasaan superioritasnya tidak bisa menerima perintah itu. Dia seakan-akan berkata, perintahmu ini tidak logis menurutku Tuhanku. Analisisku lebih superior. Ini pelajaran yang agak menakutkan ya, bahwa kecerdasan dan logika pribadi pun bisa menjadi penghalang terbesar bagi ketaatan. Tepat, jika tidak dibarengi dengan kerendahan hati. Kisah ini adalah pelajaran abadi bahwa prasyarat utama untuk ketaatan sejati adalah kerendahan hati. Kemampuan untuk mengatakan, saya dengar dan saya taat. Bahkan ketika akal kita belum sepenuhnya bisa mencerna hikmah di baliknya. Terbentuk. Ketaatan dalam Al-Quran ini ternyata bukan sekedar daftar perintah, tapi sebuah sistem yang saling terkait. Akarnya adalah tauhid, ketaatan mutlak yang tak bisa ditawar kepada Allah. Lalu batangnya adalah mengikuti Rasul, yang berfungsi sebagai teladan hidup dan penerjemah praktis dari wahyu. Tanpa batang ini, akar yang dalam itu tidak akan bisa menumbuhkan apapun yang terlihat di dunia nyata. Dan buah-buahnya termanifestasi dalam perilaku kita sehari-hari, dalam interaksi dengan sesama manusia, yang contoh puncaknya adalah berbakti kepada orang tua, di mana semua ini dilakukan sebagai bagian dari ketaatan kepada sumber utama, yaitu Allah. Dan yang paling penting untuk Anda ingat dari penelusuran ini adalah bagaimana konsep ketaatan ini selalu terhubung dengan kondisi batin, dengan dunia internal kita. Kita lihat ia terhubung dengan cinta di surah Ali Imran. Benar. Iya. Ia terhubung dengan iman, seperti dalam panggilan, wahai orang-orang yang beriman, di surah Muhammad. Dan yang terpenting, ia terhubung dengan lawannya kesombongan, yaitu kerendahan hati, yang kita pelajari dari kisah iblis. Jadi ini bukan soal robot yang patuh secara mekanis. Ini jauh lebih dalam dari itu. Sama sekali bukan. Al-Quran seolah ingin menunjukkan bahwa ketaatan yang sejati bukanlah tindakan lahiriah yang kosong. Ia adalah cerminan, buah, atau manifestasi dari kondisi batin yang sehat, iman yang kokoh, cinta yang tulus, dan hati yang rendah di hadapan penciptanya. Perilaku patuh itu datang sebagai konsekuensi alami dari batin yang sudah tunduk lebih dulu. Ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir untuk Anda renungkan. Sebagai penutup, jika ketaatan yang digambarkan dalam ayat-ayat ini begitu terikat erat dengan kondisi batin, dengan cinta, iman, dan kerendahan hati, bagaimana ini mengubah cara kita memandang perintah dan larangan dalam hidup? Apakah aturan masih terasa seperti sebuah beban yang memberatkan, atau ia mulai terlihat seperti sebuah peta jalan yang dirancang atas dasar kasih sayang oleh Sang Pencipta untuk menuntun kita pulang?